Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bermasalah soal bisnis, 2 orang pria di Kabupaten Maros terlibat duel berdarah. Seorang guru yang menganiaya muridnya dan mengakibatkan kepala korban mendapatkan 11 jahitan di Bulukumba ditetapkan menjadi tersangka. Kampanye pemilu dimulai. Pemerintah Kota Makassar, KPU, dan Bawaslu tetapkan 12 lokasi terlarang untuk pemasangan alat peraga kampanye. Sepekan berlalu, kasus seorang guru yang menganiaya muridnya kini akhirnya ditetapkan menjadi tersangka pada Selasa lalu. Tersangka terbukti dengan sengaja menganiaya korban menggunakan benda tumpul sehingga mengakibatkan robeknya kepala korban. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan terhadap guru yang dilaporkan menganiaya muridnya di Kabupaten Bulukumba pada 20 November lalu, kini guru berinisial UE resmi menjadi tersangka. Penetapan tersangka ini berdasarkan keterangan sejumlah saksi, termasuk korban serta hasil gelar perkara yang dilakukan Unit Reskrim Polres Bulukumba. Tersangka dinilai terbukti dengan sengaja menganiaya muridnya berinisial MR dengan menggunakan balok hingga kepalanya robek. Motif penganiayaan itu dipicu karena tersangka kesal kepada korban setelah anaknya yang juga murid di sekolah itu mengadu bahwa dirinya diganggu oleh korban. Tersangka yang emosi kemudian menganiaya korban di dalam ruang kelas. Akibatnya korban dibawa ke puskesmas terdekat karena kepalanya robek dan harus mendapatkan 11 jahitan. Kami melakukan pemeriksaan saksi-saksi, olah TKP maupun penyitaan barang bukti, dan selanjutnya kami telah menetapkan terduga pelaku tersebut sebagai tersangka dan saat sekarang ini sedang menjalani penahanan di Mapolres Bulukumba. Jumlah saksi yang telah diperiksa? Jumlah saksi sekitar 5 orang, seperti itu. Termasuk korban sendiri ya? Termasuk korban. Tapi memang kronologisnya itu memang pelaku melakukan penganiayaan terhadap anak tersebut. Hasil penyidikan sementara bahwa kita sudah mendapatkan 2 alat bukti bahwa memang terduga pelaku ini telah terpenuhi 2 alat bukti melakukan tindak pidana penganiayaan anak di bawah umur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain itu, tersangka juga terancam dipecat sebagai aparatur sipil negara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Pemerintah Kota Makassar, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu menetapkan belasan zona terlarang pemasangan alat peraga kampanye untuk pemilu 2024 mendatang. Larangan ini bertujuan agar tidak merusak dan mencemari lingkungan. Pemkot Makassar, KPU, dan Bawaslu telah menetapkan larangan alat peraga kampanye atau APK di belasan zona pada tahapan kampanye pemilu. Sedikitnya 12 titik jalan masuk ke dalam zona bebas APK, yakni Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Penghibur, Jalan Haji Bau, Jalan Somba Opu, Jalan Pasar Ikan, Jalan Ujung Pandang, Jalan Balai Kota, Jalan Gunung Bawa Karaeng, Jalan Samratulangi, Jalan Urip Sumoharjo, dan Jalan Andi Pangeran Petarani. Namun hingga Selasa sore, poster caleg masih saja terlihat di zonasi larangan, salah satunya di Jalan Jenderal Sudirman. Baliho dan poster caleg masih terpasang pada pohon dan tiang listrik. Pemasangan APK di zona larangan juga mengganggu estetika kota Makassar. Jadi kampanye di Makassar kami sudah menentukan zona-zona yang bisa baliho. Jadi kita tentukan zonanya dan zona yang tidak bisa. Jadi kita memberi tempat yang bisa saja. Yang di luar itu tidak bisa.
Jelas sekali, kami dengan KPU, dengan Bawaslu sudah selalu berkoordinasi terkhusus untuk zona-zona baliho ini. Ada bocoran zonanya? Ada secara tertulis. Sementara itu, ada 3 lokasi yang bisa digunakan sebagai tempat rapat umum kampanye pemilu 2024, yakni Lapangan Karebosi, Lapangan Hertasning atau Emi Sailan, dan Lapangan BTP. 3 lokasi ini masuk dalam zonasi yang diizinkan untuk digunakan sebagai lokasi untuk kampanye rapat umum yang akan dimulai pada 21 Januari 2024 mendatang. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Kampanye pemilu presiden resmi dimulai pada 28 November 2023. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengampanyekan visi dan misinya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Gedung olahraga Satria Cibinong, Kabupaten Bogor menjadi lokasi pertama kampanye calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Di depan para pendukungnya, Anies menjelaskan visi dan misinya jika terpilih menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia. Gagasan perubahan jadi tema utama yang ditawarkan Anies, termasuk menjadikan pangan murah dan hunian yang terjangkau. Sementara itu calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di bawah guyuran hujan deras mengikuti festival adat sekaligus pemberian gelar adat dari keluarga Tongkonan Lalangan sebagai putra Toraja pada hari Minggu lalu. Gibran menjadi warga Toraja dari keturunan keluarga Tongkonan Lalangan dengan gelar Loso Pindan yang artinya anak laki-laki yang bercahaya. Di Palopo, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi Istana Datu Luwu. Kehadiran Ganjar Pranowo disambut dengan prosesi adat Emape Sabi atau mendengar hajat seseorang yang perlu mendapatkan doa dan restu Datu atau Raja Luwu. Kunjungan Ganjar untuk menjalin silaturahmi dengan Istana Kedatuan Luwu dan warga Kota Palopo. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar mendapatkan hadiah badik atau senjata tajam khas Bugis Makassar dan penyematan pin kedatuan sebagai simbol sudah menjadi bagian dari warga Wulu. Selanjutnya penyematan pin kedatuan Wulu. Bentrokan antar ormas di Bitung, Sulawesi Utara yang melibatkan pendukung Palestina dan Israel mengakibatkan adanya korban jiwa. Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala menilai peristiwa itu terjadi akibat kesalahpahaman kedua belah pihak. Bentrokan antar ormas di Bitung, Sulawesi Utara yang melibatkan pendukung Palestina dan Israel hingga mengakibatkan korban jiwa mendapat perhatian dari Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala. JK menilai peristiwa itu merupakan kesalahpahaman dari kedua belah pihak. JK pun berharap kedua kelompok dapat menahan diri agar tidak terprovokasi. Pasca insiden Bitung itu, ya tentu akhirnya insiden itu tentu tidak direncanakan, tidak sengaja, tapi ada karena salah pengertian. Tentu kita harapkan itu seperti ini sebelum terjadi kita dulu mempunyai kesepakatan bersama bahwa masalah kemanusiaan yang kita harus bantu. Ya, bukan masalah politik, bukan masalah agama, tapi masalah kemanusiaan. Itu masalah kemanusiaan itu sama pandangannya semua. JK berharap situasi bisa segera kondusif sehingga masyarakat tetap berjalan damai seperti sebelumnya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurnia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.